MK Ya. masih menjadi pembahasan yang hangat Ya. gitu. Dan ketika ditanya bagaimana perasaannya gitu Pak Prabowo ya, Ya, jawab. putusan MK lalu jawabannya adalah itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ya. Apakah ini sudah cukup menjawab nih pertanyaan? Racun terbesar dalam demokrasi adalah ketika populisme itu dianggap mengalahkan substansi demokrasi. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Jadi ini terjadi di banyak negara. Filipina 2 kali ya, bombong, tapi itu masih bombong masih kita masih lihat lah. Tapi kemarin Duterte misalnya, Duterte itu menang dengan penal populisme. Apa penal populismenya dia? Dia bilang bahwa saya kalau jadi presiden saya akan tembak mati bandar narkotika. Dampaknya apa? Ternyata nggak menyelesaikan masalah. Pengguna narkotika masih meningkat. Filipina masih jadi pasar gelap narkotika. Padahal dia sudah melakukan extrajudicial killing dan lain-lain, bahkan dianggap pelanggaran HAM berat. Karena apa? Karena narasi populisme itu mengakibatkan demokrasi substansi hilang. Filipina riset begitu ya. Nah, ini saya kenapa contohkan Filipina? Karena Indonesia jangan sampai begitu. Poin saya bukan soal apakah yang disampaikan Pak Prabowo itu artinya mengkerdilkan demokrasi substansi, tidak, tapi ini menunjukkan Pak Prabowo tidak menjawab permasalahan yang itu ada di hati kita semua. Bagaimana bisa kita mengatakan proses ini sehat kalau terjadi pelanggaran etik yang sangat berat begitu ya, yang kemudian itu mendasari terpilihnya pencalonan seorang menjadi wakil presiden. Kan pertanyaannya bukan soal ini, kita tahu lah ini Mas Gibran kan. Pertanyaannya kan bukan soal apakah Bapak sepakat Gibran, perasaan Bapak gimana sih Mas Gibran jadi cawapres. Bukan itu isunya. Tapi bayangkan nanti ketika Anda menjadi presiden, Anda bicara penyelesaian korupsi. Tanya Mas Zainur, korupsi paling kecil itu nepotisme. Kenapa nepotisme? Karena dalam struktur hukum Indonesia, nepotisme itu abu-abu. Trading influence itu tidak secara tegas diatur. Gitu ya. Illicit enrichment tidak secara tegas diatur. Dua-dua ini konteksnya adalah nepotisme. Bagaimana menepotize gitu ya, men-setting suatu kondisi sehingga seakan-akan itu kondisi yang legal, gitu. Nah, kalau membicarakan anti korupsi dalam tataran legal tidak legal, belum selesai integritasnya gitu. Karena konteks etik itu di atas hukum. Etik itu di atas hukum. Kalau etik itu diatur dengan hukum, ya namanya bukan etik, namanya aturan sopan santun gitu ya, tata tertib pergi ke kantor harus pakai celana panjang dan segala macam. Tapi bagi saya itu perdebatan yang kira-kira saya sih merasa Pak Prabowo tentu menghindari. Ini kan strategi debat supaya masyarakat tidak tadi ya nunggu blundernya di mana. Tapi saya rasa dengan jawaban Pak Prabowo tadi, ya ini memicu orang-orang yang swing tadi ya, yang atau menurut Kompas ada dalam posisi bingung gitu ya, bisa jadi menentukan pilihannya akibat pernyataan Pak Prabowo tadi yang akhirnya meragukan gimana Bapak mau mengatakan pemberantasan korupsi kalau nepotisme di depan mata Bapak tidak Bapak jawab. Bukan soal ngomong di respon ya, bahkan tidak dalam posisi apa kebijakan Bapak ambil segala macam, menjawab aja nggak mau gitu. Dan itu saya rasa akan jadi diskusi panjang nanti.